Qala Anas radhiyallahu an, Sayyidina Anas radhiyallahu an mengatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan bi syai'in yukrihuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melakukan sesuatu kepada orang ya dengan sesuatu yang tidak disenangi. Itu kan biasanya istri kita tidak suka melihat kita melakukan sesuatu. Maka di antara hak yang harus kita penuhi, ya, haknya mereka yaitu tidak melakukan sesuatu tersebut di depannya. Seperti ini, seperti misalkan kentut depan bini. Ya kan? Patput depan bini. Ya, kadang pun bini gitu, gak patput, gak depan lakinya. Bebalas jadi. Ya kan? Yang jadi korban siapa? Anak. Yang jadi korban anak. Ya, kena giliran anak kentut depan orang tua, bilang kau ajar. Giliran orang tua, pakang kentut. Ya kan? Begitu. Itu sesuatu yang sangat tidak dianjurkan. Ya, keluar daripada batasan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada sesama pasangan. Di antaranya juga barangkali apabila pasangan itu berkata-kata yang tidak baik. Ya, maaf, mudah berkata-kata kasar. Ya, seperti misalkan istrinya tidak mandang, bilang buta, apa kau ni? Itu kan? Sering kita dengar. Ya kan? Kemana mata kau? Itu kan sesuatu kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk dilontarkan, dikeluarkan oleh pasangan. Atau sikap-sikap yang tidak baik, ya, yang selalu ditampakkan kepada pasangan, dan sebaliknya itu juga tidak baik, dan itu berarti tidak menunaikan hak-hak kepada sesama pasangan. Ya, maka semua orang itu memiliki haknya yang harus kita tunaikan, sebagaimana kita yang menuntut kepada orang lain agar hak kita juga ditunaikan. Ya, ketika kita menuntut kepada orang lain akan hak kita agar ditunaikan, begitu juga orang lain juga menuntut agar haknya ditunaikan. Nabi SAW memberikan contoh bagaimana Nabi itu tidak pernah melakukan sesuatu di depan orang yang tidak menyukai sesuatu tersebut. Seperti misalkan kalau di Arab itu ada namanya kadal. Kadal Arab beda dengan kadal kita. Orang Arab itu makan kadal, halal, dob bahasa Arabnya, dobbun. Itu kan ada hadis Nabi SAW, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhri dobbin la dakhaltumuha. Kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti ya tradisi, cara atau sunnah mereka setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sehingga ketika mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan masuk. Ya, maka sahabat berkata kepada mereka, maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, alaisal yahud wan nasara ya Rasulullah, bukankah mereka itu yang akan diikuti oleh kita sampai kita masuk ke dalam apa? Ke dalam lubang biawak itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, tadi malam saya balik ngajian, tadi malam jadwal saya di PIL Ayani 2 Pondok Indah Lestari. Ya Allah, ternyata macet setengah jam melekat. Ada apa? Rupanya ada konser. Ya, ada tahan datang hujan-hujan. Ya kan? Hujan dari malam kan? Masya Allah. Itu parkirannya dari Kubur Resort sampai mana? Sampai SMP Taruna. Parkiran pinggir jalan. Saya bilang kepada kawan-kawan saya, Allah coba lihat. Saya bilang, coba semangatnya mereka ibadah itu seperti ini. Ya, kadang kala kita tuh tidak adil sama urusan akhirat. Ya kan? Kita ini selalu mengalah kepada urusan dunia.
tapi tidak pernah mau mengalah kepada urusan akhirat. Ya, hujan, pengajian hadir, padahal rumah ke pengajian dekat. Betul enggak? Ya. Takut kena hujan, masuk angin gitu. Giliran pergi konser, tahan-tahan dia beli mantel. Itu saya yakin yang hadir 99% itu muslim. Betul enggak? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih kita melihatnya. Ya, antusias mereka nonton konser tuh. Kira-kira apa yang mereka dapatkan dari konser itu? Kebahagiaan. Balik udah enggak bahagia ge. Ya kan? Kalau ada utang tetap numpuk utang, tak mungkin nonton konser itu bisa lunas utang. Betul enggak? Kalau dia sakit, balik konser bisa-bisa tambah kuat sakitnya. Ya, enggak mungkin dia nonton konser itu sembuh sakitnya. Kalau dia mencari hiburan, kesenangan, ya hiburan, kesenangan sesaat, balik masalah lagi. Betul enggak? Kalau helmnya hilang, motornya juga hilang, naudzubillah. Ya, kasihan kita lihat umat Nabi Muhammad, sampai kapan mereka itu disadarkan? Yang kayak gitu itu ya tidak ada manfaatnya. Hanya menguntungkan panitia, tidak menguntungkan kita. Beda dengan majelis. Majelis ini menguntungkan panitia, juga menguntungkan kita yang hadir, sama-sama dapat sama-sama dapat. Kalau kita ngadakan konser, ya, itu setiap datang satu orang melihat udah satu dosanya. Kalau tadi malam yang hadir 10.000 orang, berapa dosanya? Tinggal kalikan saja. Alhamdulillah. Itu sampai-sampai kita mau mutar depan kubur esot itu tidak bisa. Ditutup jalan karena saking ramainya. Disuruh terus mutar sampai depan SMP Taruna baru kita bisa mutar. Ya. Dan itu mobil cuman bisa jalan hanya untuk satu mobil, tidak bisa nyalip. Kanan kiri itu semuanya sudah full kendaraan parkir. Bayangkan, ya Allah, umat Nabi Muhammad ini, ya kan? Kalau ditanya mereka semuanya, ya mayoritas tapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk lubang biawak pun masuk. Ini sekarang lagi ngetren ngantri beli boneka. Nah, boneka apa namanya itu? Lupa saya. Beli boneka tahan ngantri berjam-jam. Harga boneka itu bukan murah-murah. Ya Allah, kita ngelihat itu miris kita melihat. Orang ini tidak tahu hukum atau gimana. Ya, yang jadi korban itu orang Islam. Tapi ya begitulah. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Wa may ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani ya dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Nabi berharap semua umatnya itu masuk surga. Kata Nabi, kecuali mereka yang membangkang. Maka kemudian kata sahabat, siapa yang membangkang wahai Rasul? Yang taat kepadaku masuk surga. Tapi yang tidak mau taat mereka adalah orang-orang yang membangkang terhadap perintah Nabi. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi Nabi meninggalkan larangan-larangan yang senantiasa tercatat dan termaktub di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lam annaka law kunta tatlubu man huwa khali min al-'uyub fala tajidhu. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya ya, jikalau kita mencari baik seorang teman atau siapapun yang berhubungan dengan kita tanpa celah, maka itu hal yang mustahil. Sekarang kita ini lagi berhubungan dengan siapa? Dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan teman. Semuanya punya aib, semuanya punya celah. Pasti ada kekurangan. Ya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, ma ahadun minal muslimin yuti'u Allah fala ya'si. Tidak ada pun seorang muslim yang mereka itu setaat-taatnya kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Tidak ada. Ya, karena bukan nabi. Kalau nabi punya sifat ma'sum, terjaga daripada yang namanya dosa. Adapun manusia pada umumnya hampir semua
Ya, mereka itu pernah tergelincir dalam kesalahan sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kalau kita menuntut orang itu sempurna, tidak pernah melakukan dosa, fala tajidhu, kata Imam Ghazali, kamu tidak akan mendapatinya. Wala ahadun yu'sillaha fala yuti'uhu, dan tidak ada pun seorang muslim yang mereka itu ahli maksiat sekalipun tetap ya di sisi lain mereka itu pernah taat kepada Allah. Mereka pernah melakukan kebaikan. Faman kana ta'atuhu aghlab min ma'asihi fahuwa adlun. Coba lihat kata Imam Ghazali. Barang siapa yang ketaatannya kepada Allah jauh lebih unggul, lebih banyak, maka dia telah bersifat adil, memiliki sikap adil. Tapi sebaliknya, kalau orang ya kelalaiannya, kemaksiatannya jauh lebih banyak daripada ketaatannya kepada Allah, maka itu tidak memiliki sifat adil. Nah, ini kan cermin umat zaman sekarang, nuntut agar Allah berbuat adil. Ya, nuntut agar Allah berbuat adil. Tapi mereka tidak pernah merasa bahwasanya mereka kepada Allah itu juga tidak pernah berbuat adil. Ini teringat ceritanya Nabi Allah, siapa Nabi yang sakit itu sampai satu badan luka? Nabi Allah Ayyub. Ya. Nabi Allah Ayyub itu ya, dahulu adalah orang yang kaya. Kaya Nabi Allah Ayyub. Ternaknya banyak, emasnya juga banyak. Sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala membanggakan Nabi Allah Ayyub di hadapan para malaikat. Ketika Allah membanggakan Nabi Allah Ayyub di hadapan para malaikat, maka syaitan itu mendengar. Dan syaitan berkata kepada Allah, kata syaitan, kata iblis, saya akan menjerumuskannya. Ya, saya akan menjerumuskannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Maka engkau akan mendapati Ayyub alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baik hamba di antara hamba-hambaku yang ada. Akhirnya syaitan berulah. Mula-mula ternaknya Nabi Allah Ayyub itu diapakan? Dimusnahkan. Ya. Kemudian emasnya hilang, rumahnya dibakar, anak-anaknya semuanya mati. Yang tertinggal siapa? Nabi Allah Ayyub dan istri. Ya. Ni'mal abdu Ayyub innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Ayyub, dan dia termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Semua hilang. Yang tersisa apa? Istri. Ini kalau kita di posisi Nabi Allah Ayyub bisa stres kita. Ya, rumah hilang, ternak hilang, emas hilang, anak-anak juga pada mati semuanya. Dan Nabi Allah Ayyub harus menerima ya apa? Penyakit. Yang penyakit itu semua anggota tubuhnya luka. Tapi maaf, kita tidak menerima riwayat yang menyatakan Nabi Allah Ayyub itu sampai mengeluarkan ulat. Ya, tidak ada. Ini hanya riwayat Israiliyat. Jadi riwayat Israiliyat itu boleh kita ambil apabila tidak berlawanan dengan qawaidus syariah, kaidah syariat. Ya, tapi kalau riwayat Israiliyat itu berbenturan dengan qawaidus syariah, maka kita tolak. Dan imam-imam besar juga mengutip riwayat Israiliyat untuk menambah informasi mereka, seperti Ibnu Katsir. Itu dalam tafsir menukil riwayat Israiliyat, tetapi riwayat-riwayat yang tidak berbenturan dengan akidah, tidak berbenturan dengan hukum. Tapi kalau misalkan meriwayatkan, menceritakan Nabi Allah Ayyub sampai keluar ulat, mau solat ulatnya diletakkan, solat, habis solat ulatnya diambil lagi. Nah ini kok bahasa kita pintar mana diangkut. Betul tak? Wah, namanya ulat itu najis tak? Najis, menjijikkan, ya kan? Dan para nabi umumnya, ingat, para nabi umumnya mereka itu adalah suci dan dijaga oleh Allah dari aib yang dimiliki oleh manusia pada umumnya.
Kalau selain Nabi kayak kita, luka, infeksi, lama-kelamaan membusuk, itu memungkinkan keluar ulat. Tapi kalau haknya Nabi tidak. Ya, dalam diri Nabi itu tidak ada. Kenapa? Logikanya gini saja. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Para nabi itu kalau mati jasadnya tetap awet dan tetap utuh sampai hari kiamat. Karena Allah sudah bersumpah kepada bumi agar tidak memakan jasadnya para nabi. Ini kalau mati saja dijaga oleh Allah, apalagi hidup. Logikanya seperti itu. Kan tidak mungkin Nabi Allah Ayyub itu sampai keluar ulat. Karena Nabi itu wajib memiliki 4 sifat. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya, keempat-empat ini tidak ada dalam diri manusia. Manusia hanya ada di dalam diri para nabi. Dan para nabi semuanya itu suci. Ya, walaupun mohon maaf mereka itu tidak berwudu, mereka tetap suci. Itu perbedaan nabi dengan manusia. Nah, itu Nabi Allah Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan goda, tapi tetap engkau mendapati Ayyub itu adalah sebaik-baik hamba. Singkat cerita, ketika Nabi Allah Ayyub ini tidak memiliki rumah, kemudian diungsikan oleh penduduk karena penyakitnya, maka Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wasalam kemudian ditempatkan di tempat pembuangan sampah. Ya, ditempatkan di pembuangan sampah. Ah, di situ istrinya mulai ngeluh. Tuh istrinya. Ya, kata istrinya apa? Ya Allah, kata istrinya, tidak menyangka juga seperti ini keadaan kita berubah drastis. Yang semulanya nyaman jadi sengsara. Yang semulanya lapang jadi sempit. Yang semulanya sehat menjadi sakit. Yang semulanya bahagia menjadi berduka. Maka Nabi Allah Ayyub memperingatkan, ingat kata Nabi Allah Ayyub, jangan sekali-kali menyalahkan ketentuan Allah. Akhirnya setan ini sudah agak goyang. Kayaknya menggoda iblis ini sudah agak goyang. Menggoda Nabi Allah Ayyub ini tidak bisa. Maka dikumpulkan semua pasukannya. Maka setan ini berkata kepada pasukannya, siapa yang mampu menggoda Ayyub? Karena saya selama ini mencoba menggodanya tidak bisa. Maunya dia, Ayyub ini protes terhadap ketentuan Allah. Maunya iblis atau syaitan ini. Akhirnya salah seorang dari mereka bilang apa? Salah seorang dari iblis atau syaitan. Kata mereka, gampang caranya supaya kita menggoda Ayyub. Bagaimana? Kita ambil pelajaran ketika menggoda Adam. Ya, Adam tergoda itu bukan langsung, tetapi melalui pintu. Pintu itu bernama Hawa, istrinya Nabi Allah Adam, dan berhasil. Maka goda istrinya. Ya, supaya apa? Supaya suaminya juga nurut. Mulailah digoda istri Nabi Allah Ayyub. Sampai istrinya Nabi Allah Ayyub itu ngambek meninggalkan Nabi Allah Ayyub. Ya. Maunya istri Nabi Allah Ayyub agar Nabi Allah Ayyub ini protes kepada Allah dan minta semua kenikmatan itu dikembalikan. Maka Nabi Allah Ayyub berkata kepada istrinya, "Mundzuka mutti'na." Kalau anda mau protes wahai istriku, sekarang saya mau tanya, berapa lama Allah telah karuniakan kita kenikmatan? Dari ternak, emas, keturunan, tempat tinggal, berapa lama kita nikmati? Samanina sana, 80 tahun. Ya. Kemudian, berapa lama kita ngalami masa surut semacam ini? Kata istrinya, cuma 7 tahun. Apa jawab Nabi Allah Ayyub? Wallahi innaki lan adalti wala ansafti li rabbika. Demi Allah, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil kepada Allah dan engkau tidak kembali kepada Allah, tidak berserah diri kepada Allah. Bayangkan, kenikmatan 80 tahun seakan-akan sirna sebab ujian selama 7 tahun. 80 tahun hilang itu kenikmatan.
Sebab apa? 7 tahun. Nah, di saat Nabi Allah Ayub sabar seperti itu, maka kemudian Allah memberikan dan mengembalikan kejayaannya. Sakitnya disembuhkan, kemudian dari tanah tempat beliau itu mandi keluarlah emas-emas yang pernah beliau miliki. Ya. Kemudian ternak-ternaknya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Karena sabarnya Nabi Allah Ayub terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kemuliaan Nabi Allah Ayub alaihi salatu wasalam. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana manusia itu tidak dapat berbuat adil kepada Allah. Terkadang kenikmatan yang begitu lama Allah berikan dan kemudian Allah cabut, manusia itu merasa Allah tidak berbuat adil. Padahal kenikmatan yang Allah berikan itu durasinya sangat panjang. Ya, dari umur 1 tahun sampai umur 50 tahun sehat, kuat. Masuk kepala 6 mulai berkurang kesehatannya. Betul tidak? Sudah mulai apa? Sudah mulai sering sakit-sakitan, kondisinya juga lemah. Satu persatu kenikmatan oleh Allah itu diambil. Apa tujuannya? Supaya kita semakin sadar bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki ini ada pemiliknya, yaitu Allah. Bukan kita pemilik tubuh, bukan kita pemilik jasad. Pemilik tubuh dan pemilik jasad ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu berkehendak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Fa idza kana hadza 'adlan fi haqqillah taala fa huwa fi haqqik aula. Maka apabila seorang hamba, kata Imam Ghazali, yang mereka itu sudah mencapai derajat taat kepada Allah dan dianggap bahwasanya dia itu telah berbuat adil, apalagi terhadap hak kita kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah saja hak-haknya Allah bisa ditunaikan, apalagi kepada haknya sesama manusia. Itu adil menurut Imam Ghazali seperti itu. Tapi kalau misalkan maaf, ya, seorang manusia menunaikan ketaatannya kepada Allah luar biasa, tapi tidak pernah menunaikan haknya kepada sesama manusia, maka dia tidak berbuat adil. Itu tidak berbuat adil, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan hak sesama manusia. Entah itu istri, entah itu saudara kandung, entah itu anak, entah itu sepupu, entah itu orang tua, tetangga, teman, ya, semuanya selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk, dan mereka semuanya memiliki hak yang harus kita penuhi. Jadi tidak saja kita itu memenuhi hak kita kepada Allah, tapi juga kita memenuhi hak kita kepada sesama manusia. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali telah berbuat adil. Innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Ya, itu perintah Allah di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar, ya, khatib Jumat membacanya ketika penutup dari khutbah kedua. Innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Itu ayat Al-Qur'an. Bukan ucapan khatib, ya, itu Al-Qur'an. Innallah ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Apa itu berbuat adil? Wal ihsan, berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, memberikan haknya kepada kerabat. Ya, siapa yang dimaksud dengan kerabat? Saudara kandung, anak. Ya, kerabat itu keluarga. Harus kita tunaikan haknya. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Mencegah dari perbuatan yang buruk dan kemungkaran apapun bentuknya, itu juga termasuk perbuatan adil. Nah, itu yang dimaksud dengan perbuatan adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Fakum mimman yadhharul jamil wa yastarul qabih wa yastirul qabih wa yastarul qabih. Maka hendaklah engkau menjadi, kata Imam Ghazali, orang yang senantiasa menampilkan kebaikan dan menutupi segala macam kekurangan.
Jadi kita kepada sesama manusia ini tugasnya adalah hendaknya kita itu menampilkan kebaikan, murah senyum, bertutur kata lembut, ya kan? Mudah untuk bergandeng tangan, sering membantu, mendengarkan keluh kesah atau curhatnya, ya. Dan menutup keburukan. Kalau ada kesalahan orang ditutup, jangan diumbar. Kalau ada aib ditutup.